Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam acara Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Hari ini kita akan membahas satu topik, kebebasan Kristen. Apa batasannya? Mengapa topik ini? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tentu kita tahu di sini yang dimaksud adalah kita bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka dari dosa. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan dengan tepat ayat ini dalam konteks terkait hal-hal yang ada dalam wilayah abu-abu, yaitu hal-hal yang tidak secara eksplisit dan spesifik disebut sebagai dosa di dalam Alkitab. Contohnya, bolehkah orang Kristen merokok? Bolehkah orang Kristen minum bir? Bolehkah orang Kristen ditato? Bolehkah orang Kristen pergi dugem atau kelabing? Bolehkah orang Kristen menonton konser musik rock? Dan lain-lain pertanyaan sejenis itu yang tidak ada ayat yang secara eksplisit, secara jelas di dalam Alkitab mengatakan tidak boleh lakukan. Walaupun tentu ada ayat-ayat yang secara implisit bisa ditafsirkan bahwa itu tidak boleh. Namun itu bisa menjadi perdebatan antara dua kelompok yang berpandangan boleh dan tidak boleh. Nah, apakah hal ini tidak ada soal benar dan salah? Artinya, yang setuju dan melakukan hal-hal tersebut, dia tidak boleh mencap orang-orang yang tidak setuju, yang tidak mau melakukan itu, yang tidak merokok, tidak minum bir. Mereka tidak boleh mencap orang-orang itu sebagai orang yang legalis, sok suci, sok rohani, yang kolot, kurang gaul, dan seterusnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak setuju, orang Kristen yang merasa kita tidak boleh lakukan hal tersebut, tidak boleh mencap orang-orang yang melakukannya sebagai orang-orang Kristen duniawi, yang belum sungguh-sungguh lahir baru, yang masih hidup dalam kedagingan, yang berkompromi dengan dunia, dan seterusnya. Apakah memang demikian? Nah, jika memang demikian, ini berarti Alkitab menyisakan ada satu area di dalam hidup kita di mana otoritasnya itu tidak mencakup area tersebut. Di sini subjektivitas pribadi dari tiap-tiap orang adalah penentu. Hal itu benar atau salah, boleh dilakukan atau tidak. Semua sifatnya relatif di dalam area tersebut. Nah, tentu kita pasti percaya, setuju bahwa tidak boleh demikian. Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita yang mengatur seluruh wilayah aspek hidup kita. Tidak ada satu wilayah yang diberikan di situ bahwa subjektivitas pribadi menjadi penentu kebenaran, bukan Alkitab. Disinilah mulai menjadi masalah, saudara sekalian. Alkitab tidak secara spesifik menyebutkan hal itu sebagai sesuatu yang dilarang, namun kita tetap tidak boleh menggunakan subjektivitas pribadi kita untuk menentukan benar atau salahnya. Apa jalan keluar dari masalah ini? Nah, mungkin satu jawaban yang objektif bisa kita temukan kalau kita mengganti pertanyaannya bukan lagi soal apakah hal-hal tersebut itu dosa atau tidak dosa, benar atau salah, tapi kita ganti dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah hal tersebut berpotensi untuk membuat kecenderungan hati saya menjauh daripada Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apakah hal tersebut berpotensi merusak kesaksian iman Kristen saya? Konkretnya demikian, saudara sekalian. Misalnya kita bicara soal merokok, minum bir, atau ditato. Maka pertanyaannya itu bukan soal itu dosa atau tidak dosa, tapi apakah itu berpotensi untuk merusak kesaksian iman saya? Atau soal misalnya dugem atau kelabing. Bukan soal dugem atau kelabing itu dosa atau tidak dosa, tapi harus dipertanyakan apakah dugem atau kelabing tersebut itu berpotensi membuat kecenderungan hati saya menjauh daripada Tuhan, membuat kehidupan rohani saya menjadi lemah, berpotensi untuk membuat saya jatuh di dalam dosa-dosa moral. Atau bicara seperti misalnya mau menonton konser musik rock. Pertanyaannya bukan soal konser musik rock itu dosa atau tidak dosa, tapi apakah nilai-nilai yang ada di dalam lirik dan irama dari lagu-lagu rock tersebut itu bisa berpotensi membuat kecenderungan hati saya menjauh daripada Tuhan. Nah, James K. Smith, seorang teolog, seorang dosen filsafat dari Calvin Seminary di Amerika, beliau menulis satu buku yang berjudul You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit.
Dalam bukunya Smith mengatakan demikian, segala hal yang kita lakukan di dalam hidup kita ini itu berdampak pada kondisi hati kita. Itu berpotensi untuk membentuk kecenderungan hati kita, disposisi hati kita. Dia pakai istilah liturgi, bahwa setiap kita setiap hari itu melakukan liturgi melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu bisa bersifat rohani, bisa bersifat duniawi. Tapi setiap liturgi itu yang kita lakukan hari demi hari tiap saat, itu tidak ada yang bersifat netral. Itu bisa membentuk arah kecenderungan hati kita. Contoh konkretnya demikian. Coba saudara pergi retreat dengan gereja saudara selama 5 hari berturut-turut. Tiap hari berdoa, tiap hari ibadah, tiap hari belajar Alkitab, tiap hari bersekutu bersama. Pasti itu berdampak dalam kehidupan rohani saudara. Hati saudara akan dibawa mendekat kepada Tuhan. Minimal pada saat itu. Dan sebaliknya, coba saudara pergi 5 hari berturut-turut, saudara pergi dugem dalam suasana party, suasana hingar-bingar, atmosfer duniawi dengan musik dan gemerlap lampu yang duniawi, pasti berdampak kepada kehidupan rohani saudara. Hati saudara akan dibawa menjauh daripada Tuhan karena lingkungan tersebut. Jadi tidak ada yang netral di sini, saudara sekalian. Atau coba saudara bandingkan, saudara 5 jam mendengar satu musik rock yang begitu hingar-bingar dengan segala lirik yang berbau kekerasan. Saudara bandingkan dengan saudara mendengar satu musik klasik selama 5 jam yang dengan irama yang tenang, kemudian dengan lirik yang baik, itu pasti berdampak berbeda. Nah, jadi saudara sekalian, pertanyaannya bukan dosanya di mana saya pergi dugem atau kelabing, atau dosanya di mana saya itu ditato. Memang musik klasik itu lebih rohanikah dari musik rock? Itu bukan pertanyaannya saudara sekalian. Tapi menjadi pertanyaan kita semua seharusnya, apakah kita sadar, aware, memikirkan sungguh-sungguh dampak dari setiap hal yang kita dengar dengan telinga kita dan kita lihat dengan mata kita, itu terhadap kondisi kecenderungan hati kita kepada Tuhan. Nah, bagi mereka yang berpikir polanya bahwa menilai segala sesuatu itu hanya soal dosa atau tidak dosa, salah atau tidak salah, maka beberapa ayat di dalam Alkitab ini bisa menjadi pertimbangan bagi saudara bahwa kita sebagai orang Kristen itu tidak berpikirnya seperti demikian lagi. 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus katakan yang harus kita pikirkan tentang suatu hal adalah itu berguna atau tidak berguna. 1 Korintus 10 ayat 23, itu membangun atau tidak membangun. Dan Roma 14 ayat 21, apakah itu menjadi batu sandungan atau tidak? Nah, bagi mereka yang merasa bahwa mereka itu sudah kuat, tidak akan jatuh dalam dosa dan hatinya pasti tetap dicondongkan kepada Tuhan, walaupun dia sering pergi ke tempat kelabing atau dugem, maka beberapa peringatan dari Alkitab ini bisa menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. 1 Korintus 10 ayat 12, Rasul Paulus katakan bagi mereka yang merasa kuat, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Amsal 4 ayat 23 dikatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situ mengalir kehidupan. Artinya kita tidak boleh membiarkan hati kita dimudahkan untuk jatuh di dalam hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini bicara soal teman, soal lingkungan tempat kita bergaul itu mempengaruhi kita. Nah, jadi saudara sekalian, kalau seseorang itu menempatkan kesenangan pribadinya maupun kepuasan diri itu menjadi pertimbangan utama dalam dia memutuskan melakukan sesuatu hal atau tidak melakukannya, dia tidak pedulikan tentang dua pertimbangan tadi, apakah itu berpotensi membawa kecenderungan hati saya jauh daripada Tuhan, yang kedua apakah itu berpotensi merusak kesaksian iman Kristen saya. Kalau orang itu melakukannya, itu menunjukkan orang tersebut telah melanggar prinsip kebebasan Kristiani yang Allah berikan. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita semua bahwa waktu kita tidak sama dengan dunia ini, itu akan berpengaruh membuat kesaksian iman kita menjadi lebih kuat, kehidupan rohani kita menjadi lebih sehat dibandingkan kita menjadi mirip dengan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian sehingga bisa menjadi orang Kristen yang berpikir logis, kritis, dan alkitabiah terkait dengan isu-isu di dalam kebebasan Kristiani ini.
Tuhan memberkati saudara.